Pernahkah kamu merasa lelah karena terus mencoba? Seolah-olah semua yang kamu bangun dengan hati dan keyakinan tiba-tiba hancur di depan matamu. Kamu memberikan seluruh hatimu untuk sebuah karier, hubungan, atau impian lama, lalu semuanya runtuh tanpa peringatan. Lalu datang rasa pahit dari kegagalan, perasaan ditinggalkan, kesendirian yang begitu dalam di tengah kekacauan. Pernahkah kamu merasa semua orang berhasil kecuali dirimu? Bahwa pintu terbuka untuk semua orang kecuali kamu? Dan muncullah pertanyaan itu. Apakah Tuhan benar-benar bersamaku? Banyak orang memendam perasaan itu tanpa suara. Seperti sedang jatuh ke dasar sumur yang gelap, tanpa cahaya, tanpa suara yang menyemangati, hanya keheningan yang menyakitkan. Namun bagaimana jika justru dalam keheningan itu Tuhan bekerja paling kuat? Keheningannya bukan berarti dia tidak hadir. Itu adalah persiapan. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang belum bisa kamu lihat sekarang. Karena itu kamu belum memahaminya. Ingatlah kisah Yusuf. Dikhianati oleh saudara-saudaranya, dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjara. Bukan sehari atau seminggu, tapi bertahun-tahun. Bayangkan, sakitnya merasa seolah-olah kamu dihapus dari cerita hidupmu sendiri. Mimpi-mimpimu menjauh, sementara orang jahat justru berhasil. Namun di sel yang dingin itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Saat kelihatannya tidak ada yang terjadi, segalanya sedang dipersiapkan. Di penjara itulah Yusuf bertemu dengan juru minuman raja, dan melalui hubungan itu, Tuhan membawa Yusuf ke istana. Apa yang tampak sebagai akhir, ternyata adalah awal dari rencana besar yang tidak seorang pun sangka. Tuhan bekerja dalam yang tak terlihat. Mungkin hari ini kamu sedang berada dalam penjaramu sendiri. Bukan tempat fisik, tapi keadaan jiwa, luka yang tak terlihat, musim hidup yang tak dipahami orang lain. Mungkin kamu sedang berduka dalam diam atas kehilangan yang belum sempat kamu proses. Atau rasa malu atas kesalahan yang masih membayangi. Atau mungkin kamu sudah memberikan segalanya, namun tetap merasa tidak cukup. Tapi ketahuilah satu hal, Tuhan masih bersamamu. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak memilih jalan pintas seperti dunia. Dia tidak memilih yang sudah mampu, Dia memampukan yang dipilihnya. Seringkali Dia izinkan kita melewati lembah agar kita sadar bahwa kekuatan sejati bukan dari diri kita sendiri, melainkan darinya. Saat satu-satunya yang tersisa hanyalah Tuhan, kita baru sadar bahwa Dialah yang kita butuhkan. Ketika kekuatan kita habis, kekuatannya mulai menopang kita. Saat itulah iman berubah dari teori menjadi pengalaman nyata. Mukjizat mulai terbentuk, bukan dengan gemerlap, tapi lewat kesetiaan sehari-hari. Tuhan mengenalmu, Dia tahu persis di mana sakitmu. Dia tidak takut akan pertanyaanmu, dan Dia tidak menjauh saat kamu lemah. Lewat air mata tersembunyi yang menjadi benih, lewat doa-doa lirih di malam hari yang mengguncang surga. Dan yang terindah adalah ini, sebaliknya Dia mendekat. Dia masuk ke dalam lukamu. Dia menopangmu saat kamu tak mampu melangkah. Kadang pertolongan datang dari arah yang tak disangka. Sebuah pelukan tiba-tiba, pesan yang datang tepat waktu, video seperti ini, semuanya bukan kebetulan. Itu Tuhan berkata, aku masih di sini. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Ingat saat-saat kamu pikir tidak akan sanggup, tapi kamu tetap bertahan. Itu bukan kekuatanmu, itu kasih karunia, itu Tuhan. Saat kamu merasa dilupakan, Tuhan sedang membentukmu. Saat kamu hanya melihat tembok, Dia sedang membuka jalan. Dan bisa jadi, kekecewaan terbesar yang kamu rasakan hari ini adalah kesaksian yang akan menguatkan orang lain esok hari. Mungkin saat ini kamu sedang dibentuk dalam kesunyian, agar pada waktu yang tepat kamu menjadi jawaban dalam hidup seseorang, karena begitulah cara Tuhan bekerja. Ia mengubah rasa sakit menjadi tujuan, air mata menjadi warisan, dan luka menjadi kesaksian. Jadi sebelum berkata, aku menyerah, pikirkan apakah kamu hanya selangkah lagi dari janji Tuhan. Mungkin gurun yang kamu lewati saat ini
Justru tempat di mana Tuhan menunjukkan hadiratnya dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Jangan hanya percaya pada apa yang kamu lihat sekarang, karena meskipun yang tampak adalah kekacauan, Tuhan sedang membangun sesuatu di balik itu semua. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa setiap bagian yang tampak tak terhubung sebenarnya menyatu dalam rencana yang lebih besar yang bernama awal baru, makna baru, dan kelahiran kembali. Dan ketika hari itu datang, dan itu pasti akan datang, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Aku bersyukur tidak menyerah, karena di tempat rasa sakit terdalammu, di sanalah Tuhan mulai menulis mukjizat terbesar dalam hidupmu." Menunggu itu melelahkan, bukan? Rasanya seperti berjalan memutar tanpa arah, tanpa kemajuan, tanpa jawaban, seolah waktu berjalan untuk semua orang, kecuali kamu. Mimpi-mimpi yang dulu terasa hidup kini tampak tertidur di sudut terdalam jiwamu. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Melihat orang lain maju, mencapai hal-hal yang juga kamu impikan, sementara kamu tetap diam di tempat, menanti sesuatu yang kamu pun tak yakin masih akan datang. Rasanya tidak adil, begitu sepi. Tapi bagaimana jika masa penantian itu punya tujuan? Waktu menunggu bukan waktu yang hilang, itu masa persiapan. Itulah jeda antara permohonan dan keajaiban, tempat di mana Tuhan membentuk akar, bukan panggung. Karena bagi Tuhan, siapa dirimu lebih penting daripada apa yang kamu capai. Dia tahu bahwa berkat tanpa kedewasaan bisa menjadi beban. Itulah sebabnya dia melatihmu lebih dulu, meskipun kamu belum sepenuhnya memahami alasannya. Ingat Yesus, anak Allah. Surga tahu siapa dia, tapi tetap saja ia hidup 30 tahun dalam kesunyian, tanpa panggung, tanpa pengakuan. 30 tahun sebagai anak tukang kayu, bekerja dengan kayu, paku, dan palu, hidup seperti manusia biasa, tanpa sorotan atau pujian. Ketika waktunya tiba untuk Tuhan meninggikanmu, dan waktunya pasti akan tiba, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu, sebab akar imanmu sudah tertanam dalam. Ada kebenaran pahit yang perlu diterima. Tidak semua penundaan berasal dari musuh. Kadang penundaan adalah perlindungan dari Tuhan yang berkata, "Belum saatnya, engkau belum siap, masih ada yang harus aku ajarkan." Jika hatimu cukup peka, kamu akan sadar bahwa hari-hari yang paling sunyi adalah yang paling bermakna bagi kekekalan. Contoh nyata, lihat kehidupan Joanne Rowling. Sebelum Harry Potter dikenal dunia, ia adalah ibu tunggal, hidup dalam kekurangan, ditolak oleh banyak penerbit. Ia bisa saja menyerah, tapi ia memakai masa tunggunya untuk menulis, bertahan dan bertumbuh. Dan saat waktunya tiba, ia siap. Ia mengubah dunia sastra. Lalu kamu, bagaimana kamu menggunakan masa tunggumu? Apakah kamu hanya mengeluh, membandingkan diri, atau menyerah pada kelelahan? Atau kamu gunakan waktumu untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan, menyelaraskan diri, dan memperkuat imanmu? Mungkin ini saatnya untuk mengubah pertanyaanmu. Alih-alih bertanya, "Kenapa begitu lama?" Cobalah bertanya, "Apa yang Tuhan ingin ajarkan padaku?" Inilah kunci yang mengubah padang gurun menjadi ruang belajar. Jika boleh aku tantang kamu, selama 30 hari ke depan, setiap pagi sebelum menyentuh ponsel atau mengeluh, ucapkan doa sederhana ini. "Tuhan, tunjukkan apa yang ingin Engkau bangun dalam diriku hari ini." Ucapkan setiap hari dengan ketulusan hati, dan kamu akan melihat caramu memandang hidup berubah, sikapmu berubah, imammu diperbarui. Saat kamu sadar bahwa waktu menunggu itu kudus, kamu tidak lagi melawannya. Kamu justru mulai bertumbuh di dalamnya. Dan ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan bersyukur atas setiap detik yang berlalu. Kamu akan tahu bahwa waktu tunggu itu bukan penundaan, tapi penyelamatan. Itu memperkuatmu. Itu mempersiapkanmu untuk sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan bisa kamu jalani. Dan pada waktunya, Tuhan akan menempatkanmu tepat di tempat yang seharusnya. Dan tak seorang pun bisa berkata itu karena keberuntungan.
Itu karena kesetiaan, itu karena proses, itu karena Tuhan. Ada hari-hari ketika kita merasa tak sanggup lagi. Bangun tidur pun rasanya seperti habis berperang semalaman dalam pikiran. Kita berjalan seperti robot, tersenyum agar orang lain tidak khawatir, tapi hati kita hancur. Pernahkah kamu merasa seperti berteriak tapi tak ada yang mendengar? Seakan hidup kehilangan warna dan semua yang tersisa hanyalah upaya terus-menerus agar tidak runtuh. Banyak orang hidup dengan luka yang tak terlihat. Bukan sakit fisik, tapi sakit yang menyesakkan dari dalam, yang membuat kita lumpuh. Dan saat itulah musuh berbisik, "Kamu tidak akan keluar dari ini, lebih baik menyerah saja." Tapi dengarkan baik-baik, rasa sakit bukanlah akhir. Bisa jadi itu awal dari sesuatu yang baru. Yesus, anak Allah sendiri, juga merasakan sakit. Di Getsemani ia berkeringat seperti darah. Ia meminta kepada Bapa agar cawan itu dijauhkan jika mungkin, tapi ia tidak menyerah. Ia menanggung salib, bukan karena tidak takut, tapi karena ia tahu bahwa rasa sakit adalah bagian dari tujuan. Penderitaan bukan akhir cerita, ada kehidupan setelah salib. Kebenaran yang sama kini menghampirimu. Mungkin kamu sedang menjalani Getsemanimu, masa yang penuh rasa sakit dan kebingungan saat mimpi seolah telah mati. Tapi salib bukanlah akhir bagi Yesus. Dan apa yang kamu alami sekarang juga bukan akhir bagimu. Mungkin kamu belum mengerti semuanya sekarang. Mungkin jiwamu hanya ingin istirahat, tapi bertahanlah. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit. Kadang kita pikir iman itu berarti selalu tersenyum, selalu berkata amin, dan melihat mujizat. Tapi iman sejati adalah berdoa bahkan saat tidak ada jawaban. Adalah bangkit dari tempat tidur tanpa tenaga. Adalah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja meski segalanya tampak diam. Itulah iman, itulah keberanian. Pernahkah kamu menyadari bahwa orang-orang yang paling bijaksana, paling dalam, dan paling peka seringkali adalah mereka yang telah melalui penderitaan besar? Ketika rasa sakit diserahkan ke dalam tangan Tuhan, itu diubah menjadi kesembuhan, belas kasih, kekuatan, dan kesaksian. Mungkin hari ini kamu sedang berduka, bukan karena sesuatu yang mati, tetapi karena sesuatu yang berubah. Persahabatan yang menjauh, pernikahan yang menjadi dingin, pekerjaan yang melukai hatimu, kehidupan yang kamu impikan tapi tidak terjadi. Semua itu menyakitkan. Karena kita punya harapan, kita menyerahkan diri sepenuhnya, kita menanti. Tapi terkadang, apa yang paling kita inginkan justru bisa menghancurkan kita jika Tuhan mengizinkannya. Dia melihat apa yang tidak kita lihat. Itulah sebabnya Dia tidak selalu membebaskan kita dari penderitaan, tapi menemani kita di dalamnya. Dia menggenggam tanganmu. Dia memberimu kekuatan untuk terus melangkah. Dia menghitung setiap air matamu. Dia mengubah tangisanmu menjadi benih. Dan suatu hari nanti, kamu akan menuai hasilnya. Tahukah kamu mengapa kamu masih di sini? Karena ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit ini. Ada tujuan yang melampaui apa yang kamu rasakan sekarang. Meskipun hari ini kamu belum bisa melihatnya, bukan berarti itu tidak terjadi. Itu seperti benih yang tertanam. Prosesnya gelap, hening, tidak terlihat. Namun, di tempat tersembunyi itulah kehidupan mulai tumbuh. Masih ingat Nelson Mandela? Dia dipenjara selama 27 tahun. 27 tahun. Dia bisa saja keluar sebagai orang yang hancur, pahit, penuh dendam. Tapi dia memilih untuk mengampuni. Dia memutuskan untuk mengubah rasa sakit menjadi sebuah misi. Penjara tidak membatasi dia, itu justru mempersiapkan dia. Penderitaan membentuk dia. Dan karena itu, dia melampaui luka itu. Dia menjadi simbol perdamaian, rekonsiliasi, dan harapan. Kamu juga bisa melampaui rasa sakitmu. Nah, kamu tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tapi kamu juga tidak boleh membiarkan rasa sakit menentukan siapa dirimu. Itu bukan identitasmu, itu hanya satu musim dalam hidup, satu proses, satu jalan.
Tuhan tidak menuntutmu untuk kuat setiap saat. Dia hanya ingin kamu tidak menyerah. Bahkan saat kamu lemah, tetap katakan, "Aku masih percaya." Saat kamu menangis, tetap berdoa, "Tuhan, tolong peluk aku." Saat kamu lelah, tetap berjalan. Karena siapa yang terus berjalan akan sampai. Yang bertahan akan bertumbuh. Yang bertahan akan menjadi saksi. Dan kamu akan menjadi saksi. Suatu hari nanti kamu akan melihat kembali lembah ini dan berkata, "Itu sulit, itu menyakitkan, tapi di sanalah aku benar-benar mengenal Tuhan." Karena Tuhan dalam Alkitab bukanlah konsep. Dia nyata. Dia hadir dalam penderitaan. Dia hadir di tengah rasa sakit. Dia mengubah yang hancur menjadi kesembuhan. Dan itulah yang sedang Dia lakukan sekarang saat kamu mendengarkan pesan ini. Rasa sakit yang kamu bawa hari ini bukanlah akhir. Itu adalah permulaan. Tanah subur tempat mujizat akan bertumbuh. Tempat Tuhan akan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya dan siapa Dia di dalam dirimu. Berapa kali kamu merasa tidak ada jalan keluar, bahwa kamu telah berdoa, berpuasa, menunggu, dan semuanya tetap sama? Seolah-olah hidupmu macet di satu babak buruk dan kamu tidak bisa membalik halamannya. Mungkin kamu merasa bahwa semua usahamu tidak pernah cukup. Beratnya kekecewaan menumpuk. Rasa malu karena harus menjelaskan kepada keluarga dan teman mengapa belum berhasil membuatmu diam. Dan kemudian muncul keraguan. Apakah ini benar-benar ceritaku? Apakah masih ada sesuatu yang Tuhan sediakan untukku? Ataukah waktuku sudah berlalu? Tapi hari ini aku ingin mengingatkanmu akan satu kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Tuhan masih menulis kisah yang mustahil. Dia tidak dibatasi oleh statistik, diagnosa, saldo rekening, atau pendapat orang lain. Saat Dia memilih untuk bertindak, kubur pun berubah menjadi panggung mujizat. Dan itulah sebabnya kamu masih ada di sini, karena masih ada kisah yang harus dijalani. Apakah kamu merasa terkunci di dalam kubur emosional, mati di dalam, imanmu padam, impianmu terkubur, motivasimu hilang? Pernah merasa bahwa apa yang kamu simpan di dalam sudah melewati waktunya, bahwa tak ada lagi yang percaya padamu? Tapi bagaimana jika hari ini Yesus juga memanggilmu? Jika Dia berkata, "Hei kamu di sana, keluarlah, ceritamu belum berakhir." Karena Tuhan tidak butuh banyak untuk memulai sesuatu yang baru. Dia adalah ahli dalam permulaan yang tak terduga. Dia mengambil yang dibuang dunia dan menjadikannya karya agung. Dia mengangkat yang jatuh, menyembuhkan yang hancur, meninggikan yang terlupakan, dan Dia melakukannya karena Dia mengasihi tanpa batas, bahkan ketika kamu ragu, gagal, dan menjauh. Meskipun kamu tidak lagi percaya pada dirimu sendiri, Dia tetap percaya. Dia tahu potensi yang ada di dalam dirimu, bahkan saat kamu hanya melihat kepingan-kepingan yang rusak. Dia mengenal seluruh kisahmu. Dia tahu senyum palsu yang kamu tunjukkan. Dia tahu malam-malam ketika kamu menangis tanpa suara. Dia tahu perjuanganmu untuk tetap bertahan. Sekarang Dia berkata padamu, ini belum berakhir. Tak peduli seberapa jauh kamu telah pergi, berapa banyak kesalahan yang kamu buat, Tuhan masih ingin menulis bagian baru dalam hidupmu. Dan bagian baru ini tidak akan menjadi pengulangan masa lalu. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dimengerti orang lain. Begitu luar biasa dan penuh penebusan, hingga kamu pun ragu sejenak. Tapi kamu akan mengalaminya. Karena penulis kisah hidupmu adalah Dia yang berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lupakan pikiran bahwa bagian terbaik sudah lewat. Bersama Tuhan, yang terbaik selalu ada di depan. Dia tidak membawamu sejauh ini untuk meninggalkanmu di tengah jalan. Dia setia menyelesaikan apa yang telah Dia mulai. Dan saat Dia menyelesaikan karyanya, tidak ada yang cacat. Dia tidak melewati satu tahap pun. Semuanya dilakukan dengan tujuan ilahi. Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum menciptakan bola lampu.
Namun dia tidak menyebutnya kegagalan. Dia menyebutnya pembelajaran karena dia tahu bahwa proses adalah bagian dari hasil. Mungkin sekarang kamu juga berada di titik itu, mencoba, gagal, memulai lagi. Tetapi jika kamu tidak menyerah, jika kamu terus percaya, cahaya itu akan menyala. Apa yang hari ini terlihat gelap akan mulai bersinar. Karena usahamu tidak sia-sia. Tuhan melihat setiap langkahmu, setiap air matamu, setiap upayamu. Jadi tolong, jangan tutup bukunya sekarang. Jangan berpikir bahwa kisah ini sudah selesai. Tuhan mengubah setiap bab menjadi penebusan. Bahkan bab yang paling memalukan. Dia tidak menghapus masa lalu. Dia memberinya makna baru. Apa yang kamu pikir sebagai akhir justru jadi jembatan menuju awal yang mulia. Setiap air mata yang jatuh, setiap helaan napas yang berat, setiap usaha yang kau lakukan, Tuhan menyaksikan semuanya dan tidak pernah melupakanmu. Itulah sebabnya pesan ini menjangkau hatimu saat ini. Karena kasih-Nya padamu tetap hidup dan tak berubah. Kasih yang tidak bergantung pada apa yang kamu lakukan atau gagal lakukan. Kasih yang tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menerima dirimu apa adanya. Dalam keadaanmu yang lelah, hancur, dan nyaris menyerah, Tuhan berkata, "Anakku, kembalilah. Aku masih punya janji yang belum tergenapi dalam hidupmu. Aku punya rencana yang lebih besar dari mimpimu. Aku ingin memulihkanmu, menyembuhkanmu, dan mengangkatmu kembali." Kamu mungkin belum mengerti alasan semua ini terjadi, tapi ketahuilah satu hal, tidak ada penderitaanmu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap luka akan menjadi kesaksian, setiap kejatuhan akan menjadi pelajaran, dan setiap kehilangan akan membawa awal yang baru. Jika masih terasa sakit, tarik napas dalam. Jika gelap masih menyelimuti, tetap percaya. Jika rasanya sudah terlambat, tetap tunggu. Karena Tuhan masih menulis akhir ceritamu, dan saat Dia menulis akhirnya, semua hal akan menjadi baru. Dia mengubah jalan buntu menjadi harapan, membangkitkan yang mati, dan mengembalikan harapan yang pernah hilang. Tutup matamu sejenak, rasakan pelukan tak terlihat itu. Ini bukan sekadar emosi, bukan sekadar kata-kata yang indah. Inilah Tuhan sendiri yang sedang menyentuh hatimu dan mengingatkan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Dia selalu ada di sisimu, dan Dia akan menunjukkan bahwa yang akan datang jauh lebih indah daripada apa yang telah berlalu. Kamu akan tertawa dengan sukacita, menyanyi dengan hati penuh syukur, dan bersyukur karena kamu tidak menyerah. Karena yang terbaik dari Tuhan belum berlalu, justru baru saja dimulai.